Halo, kembali lagi bertemu dengan saya, Monica Sendiava dari SMA Kolese Loyola. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan untuk materi trigonometri untuk subbab perbandingan trigonometri khusus untuk sudut-sudut istimewa. Materi kita adalah tentang sudut istimewa, yaitu sudut yang nilai perbandingan trigonometrinya itu dapat ditentukan secara langsung tanpa menggunakan daftar trigonometri ataupun kalkulator. Sudut-sudut yang dimaksud itu adalah sudut yang besarnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa tersebut dapat kita tentukan dengan menggunakan konsep yang kita sebut dengan lingkaran satuan, yaitu adalah sebuah lingkaran yang panjang jari-jarinya adalah satu satuan. Oke, saya misalkan di sini ada titik P dengan koordinatnya sembarang x, y, kemudian saya tarik garis lurus sejajar sumbu y, di sini saya beri notasi Q. Maka karena koordinatnya ini x, y ya, berarti OQ ini selebar x dan PQ ini selebar y. Lalu saya misalkan POQ ini sudutnya sebesar theta. Maka menggunakan perbandingan trigonometri, yaitu untuk sinus, kosinus, dan juga tangen. Untuk sin theta itu kan depan per miring, berarti y per 1 sama dengan y. Lalu untuk kosinus itu samping per miring, berarti x per 1 sama dengan x. Sedangkan untuk tangen itu nanti adalah y per x, dengan catatan x-nya tidak sama dengan 0. Karena kalau x-nya sama dengan 0, maka nilai tangennya tidak terdefinisi. Karena tadi koordinatnya P itu adalah x, y, terus kita sudah dapetin nih bahwa x-nya itu kosinus theta, y-nya adalah sinus theta. Jadi dalam lingkaran satuan kita bisa menulis koordinat x, y sebagai cos theta, sin theta. Selanjutnya kita akan masuk untuk sudut istimewa yang pertama, yaitu sudut 0 derajat. Kita bayangkan apabila sudut theta ini sebesarnya adalah 0 derajat, maka ruas garis OP ini dia akan berhimpit dengan sumbu X seperti ini, sehingga kita dapatkan bahwa koordinatnya adalah di sini sebesar 1,0 karena jari-jarinya tadi satu satuan. Berarti kita dapetin X, Y sama dengan cos theta, sin theta, atau kita peroleh di sini tetanya adalah 0 derajat, berarti nilai sin dari 0 derajat itu adalah 0, dan nilai cos 0 derajat itu adalah 1. Sedangkan untuk nilai tangennya itu bisa diperoleh dengan menggunakan sin 0 derajat dibagi dengan cos 0 derajat, hasilnya 0 per 1 sama dengan 0. Oke, mari kita lanjutkan untuk sudut istimewa yang kedua, yaitu sudut 30 derajat. Jadi saya buat sebuah segitiga dengan sudut tetanya 30 derajat seperti ini. Oke, karena PQ ini tegak lurus dengan sumbu X, berarti di sini itu siku-siku atau besar sudutnya 90 derajat. Kemudian di sini 30 derajat. Teman-teman ingat jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat, maka kalau di sini sudah 90, di sini 30, maka sisanya di sini adalah 60 derajat. Kemudian saya mau membuat segitiga yang posisinya seperti ini. Jadi seperti dicerminkan terhadap sumbu X, maka di sini besar sudutnya 30 derajat. Kanannya 60 derajat, berarti ini juga 60 derajat, begini. Lalu ini kan 30 tambah 30, berarti sekian ini adalah 60 derajat juga. Dengan kata lain kita dapat ini adalah segitiga yang besar sudutnya sama-sama 60 derajat, atau kita sebut ini adalah segitiga sama sisi. Karena sama sisi artinya OP itu sama dengan OR akan sama dengan PR itu besarnya 1. Dan karena ini kita cerminkan terhadap sumbu X, maka PQ akan sama dengan QR, besarnya adalah setengah dari 1, yaitu setengah. Kemudian kita menggunakan aturan Pythagoras bahwa sisi miring kuadrat akan sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang tegak. Berarti OP kuadrat sama dengan OQ kuadrat ditambah PQ kuadrat. Sehingga OQ kuadrat itu adalah sisi miringnya, yaitu 1, kita kuadratkan. Kita kurangi dengan sisi tegaknya PQ tadi sebesar setengah. Setengah dikuadratkan itu 1/4, sehingga kalau kita kurangkan 1 dengan 1/4, kita dapat 3/4. Artinya, OQ adalah akar dari 3/4, 4-nya bisa keluar jadi 2, sehingga kita peroleh hasilnya adalah setengah akar 3.
Oke, ini adalah selebar X ya. Jadi kita punya X-nya itu adalah setengah akar 3 dan PQ tadi adalah setengah. Jadi kita peroleh koordinat titik P itu setengah akar 3, setengah X, Y. Ini tadi adalah kosinus sudutnya di koma sinus sudutnya. Berarti kita peroleh bahwa sin 30 derajat itu adalah setengah, sedangkan cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Lalu untuk mencari nilai tangen, kita peroleh dari sinus dibagi kosinus, berarti setengah dibagi setengah akar 3, setengahnya kita coret, berarti sisanya seper akar 3. Kalau kita rasionalkan, kita kalikan akar 3 per akar 3, akan kita peroleh sepertiga akar 3. Berikutnya kita masuk ke sudut 45 derajat. Kalau sudutnya 45 derajat, di sini dia adalah siku-siku 90 derajat, berarti jumlah sudut segitiga kan 180 derajat. Artinya di sini kita juga peroleh besar sudutnya adalah 45 derajat. Artinya kita dapatkan ini adalah sebuah segitiga sama kaki yang bahwa sisi OQ itu akan sama dengan sisi PQ. Artinya X sama dengan Y. Lalu kita gunakan aturan Pythagoras lagi. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Artinya kita akan punya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1, padahal x-nya sama dengan y, berarti kita peroleh 2x kuadrat sama dengan 1, sehingga x kuadrat sama dengan setengah. Kalau kita akar dan kita rasionalkan, akan kita peroleh setengah akar 2. Dengan demikian, kita mendapatkan bahwa x dan y itu besarnya adalah setengah akar 2, maka koordinat titik P menjadi setengah akar 2, setengah akar 2, ini adalah kosinus 45 derajat, sin 45 derajat. Jadi kita peroleh nilai sin 45 derajat sama dengan kosinus 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Dengan demikian, nilai tangennya yang adalah sin 45 derajat dibagi cos 45 derajat adalah sama dengan 1. Berikutnya, untuk sudut 60 derajat yang kita perhatikan gambar berikut ya. Di sini kita punya gambarnya seperti ini, lalu saya buat sebuah segitiga lagi yang saya cerminkan terhadap garis PQ, karena di sini 60, di sini juga 60. Lalu ini adalah 30 derajat, karena ini kan siku-siku. Nah, karena kita cerminkan, ini juga 30 derajat juga. Artinya kita dapat ini sebuah segitiga yang sama sisi lagi, di mana OP akan sama dengan PR akan sama dengan OR. Besarnya adalah 1. Sedangkan untuk OQ akan sama dengan QR, ini besarnya adalah setengah. Dengan cara yang sama menggunakan Pythagoras, maka OP kuadrat akan sama dengan OQ kuadrat tambah PQ kuadrat, sehingga PQ kuadrat itu bisa kita peroleh dari 1 kuadrat dikurangi OQ kuadrat, berarti setengah dikuadratkan, sehingga kita dapat hasilnya 3/4. Kalau kita akar dan kita rasionalkan, akan kita peroleh setengah akar 3. Dengan demikian, akan kita peroleh bahwa OQ itu sama dengan X-nya tadi adalah setengah, lalu Y itu PQ tadi ya sebesar setengah akar 3, jadi koordinatnya X, Y setengah, setengah akar 3 ini adalah kosinus 60 derajat, sin 60 derajat, berarti sin 60 derajatnya adalah setengah akar 3, kosinus 60 derajatnya adalah setengah, nilai tangennya yaitu dari sin 60 derajat dibagi cos 60 derajat, setengah akar 3 bagi setengahnya kita coret, sisanya tinggal akar 3. Next, untuk sudut istimewa terakhir yaitu sudut 90 derajat. Kalau sudutnya 90 derajat, maka garis OP itu nanti akan menjadi sebuah garis lurus yang ada di sini, sehingga kita dapat koordinat di sini ke X-nya itu 0, Y-nya itu 1, karena ini ada lingkaran satuan, besarnya satu satuan. Dengan demikian akan kita peroleh bahwa koordinat titik P adalah sama dengan cos 90 derajat, sin 90 derajat, artinya sin 90 derajat itu 1, kosinusnya itu 0, sedangkan tangennya itu adalah 1 dibagi 0, ini tidak terdefinisi. Dengan demikian, perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa bisa kita rangkum dalam tabel berikut, di mana ini baris pertama untuk sin, baris kedua untuk cos, baris ketiga untuk tangen. Sebenarnya di sini kita punya pola bahwa kalau sinusnya itu dari 0 derajat sampai 90 derajat yaitu 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Sedangkan kosinusnya itu urutannya kita tulis terbalik.
nolnya dari yang paling kanan, 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Sedangkan untuk tangen itu kan bisa kita peroleh dari sin kita bagi dengan cos. Jadi untuk membuat tabel perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa, teman-teman cukup memperhatikan dari sinusnya saja, hafalkan dari sinusnya, kemudian nanti bisa kita dapatkan untuk kosinus dan juga tangennya. Oke, kita masuk ke contoh. Selanjutnya, tanpa menggunakan kalkulator, silahkan menghitung nilai-nilai perbandingan trigonometri berikut. Untuk memudahkan, saya akan meletakkan tabel trigonometri di sini. Untuk yang soal pertama, kita diminta mencari kotangan 45 derajat ditambah tangan 60 derajat. Kotangan itu adalah sama dengan 1 per tangan. Jadi kita bisa menulis ini sebagai 1 per tan 45 derajat. Tan 45 derajat itu adalah 1, berarti kita punya 1 per 1. Sedangkan tangan 60 derajat itu adalah akar 3. Dengan demikian, kita dapatkan hasilnya adalah 1 ditambah akar 3. Contoh berikutnya. Untuk mencari sekan 0 derajat ditambah kosekan 45 derajat. Masih ingat ya, sekan itu adalah 1 per kosinus, berarti ini sama saja 1 per cos 0 derajat, sedangkan kosekan itu adalah 1 per sinus. Selanjutnya kita tinggal memasukkan angkanya, cos 0 derajat itu 1, sin 45 derajat itu setengah akar 2, maka ini kita peroleh yang kiri ini kan 1, yang kanan 1 per setengah akar 2, kita rasionalkan, kita kali akar 2 per akar 2 begini. Maka yang bagian bawah akan kita dapatkan akar 2 kali akar 2 itu kan 2, sehingga kalau kita bagi dengan 2 ini nanti habis. Jadi kita peroleh hasilnya adalah 1 ditambah akar 2. Berikutnya untuk contoh terakhir, misalnya kita punya sekan 0 derajat ditambah sekan 60 derajat. Sekan itu adalah 1 per kosinus, sedangkan untuk yang penyebutnya ini kosekan itu adalah 1 per sinus. Kita tinggal sesuaikan dengan sudutnya. 1 per cos 0 derajat berarti 1 per 1, 1 per cos 60 derajat berarti 1 per setengah, lalu 1 per sin 30 derajat 1 per setengah, 1 per sin 90 derajat artinya 1 per 1. Kalau kita hitung nanti kita dapat 1 plus 2 per 2 plus 1, ini sama ya, sama-sama 3 per 3, maka kita peroleh hasil akhirnya sama dengan 1. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya.